Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, dalam majelis ilmu yang mana kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membahas tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang wafat tahun 279. Dan sampai kita pada bab yang ke-26. Imam Tirmidzi mengatakan qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, babun ma jaa fi sifati idami Rasulillah. Bab penjelasan tentang sifat menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah pembahasan malam hari ini adalah tentang menu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa hadis yang cukup banyak yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini. Maka kita akan baca, kemudian kita akan berikan ta'liq yang ringkas. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-musannif rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Sahal ibnu Askar wa Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibnu Hassan qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an Hisham ibnu Urwah an nabihi an Aisyah. Hadis yang pertama dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ni'mal idamul khal. Ni'ma sebaik-baik al-idamu lauk adalah al-khal cuka. Sebaik-baik makanan atau sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Qala Abdullah fi hadithihi, berkata Abdullah salah seorang perawi dalam hadis ini, ni'mal udmu. Dalam riwayat lain disebutkan ni'mal udmu, bukan ni'mal idam. Atau al-idamu al-khallu. Ya, makanan atau lauk adalah cuka. Tapi maknanya hampir sama. Intinya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya termasuk makanan atau lauk terbaik adalah cuka. Ya, lauk terbaik adalah cuka. Bukan berarti lauk yang ada di pandangan kita mungkin kalau hari ini ya, lauk itu harus berupa ikan atau berupa daging ya misalnya. Yang dimaksud al-idam, ya, dimaksud al-idam itu adalah makanan yang dimakan untuk sandingan makanan pokok. Gitu. Di makanan yang dimakan untuk sandingan makanan pokok. Kalau di zaman beliau makanannya ya roti, gandum. Maka sandingannya ya adalah cuka. Kalau mungkin hari ini ya sambelnya gitu. Maka di sini dalam hadis ini beliau mengatakan bahwasanya termasuk makanan atau menu
lauk yang terbaik adalah dengan cuka. Tapi di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayyidu idami ahli dunya wal akhirah al-lahm. Lauk paling utama untuk penduduk dunia dan akhirat adalah daging. Itu di hadis yang lain. Ya. Maka di sini ada faedah bahwasanya penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idam. Beliau menyebutkan sebaik-baik lauk di sini bukanlah memang yang terbaik, bukan. Tapi sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya hal tersebut adalah untuk menyenangkan keluarga beliau yang sudah memberikan lauk tersebut. Kalau cuma makan roti sama cuka, ya cukanya ya bukan yang terbaik. Kalau mau memang yang terbaik dari zatnya, memang itu memang makanan terbaik, semua pasti ngomong baik, ya daging. Cuka ya bukan makanan utama. Tapi beliau mengatakan ni'mal idam, ini terbaik. Maka di sini maknanya adalah bukan memang dia terbaik dari makanannya, akan tetapi di situ adalah bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang sudah memberikan makanan tadi. Maka di sini ada faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan perasaan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Makanya kalau misalkan ya kita diberikan makanan oleh istri gitu ya, atau mungkin kita anak diberikan makan oleh ibu, ya kita harus syukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Jangan malah kita mencela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah mencela makanan. Ya. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ibu ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Ya. Kalau beliau mau, beliau makan, kalau nggak mau ya beliau tinggalkan. Baik, ini adalah hadis yang pertama, yaitu tentang masalah cuka. Di sini juga ada faedah bahwasanya al-khal, cuka itu termasuk makanan yang halal yang boleh. Makanan yang halal yang boleh. Dan juga kalau zaman dahulu itu cara fermentasinya adalah entah itu cuka dari buah apa, seperti buah kurma atau buah anggur, kemudian difermentasi, dibiarkan sampai dia menjadi khamr. Ketika menjadi khamr dibiarkan lagi baru menjadi cuka. Maka cuka itu sebelum menjadi cuka dia pernah menjadi khamr. Makanya kalau di dalam kitab fikih ada pembahasan masalah tentang cuka, ya. Masalah tentang khamr yang berubah menjadi cuka. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, apakah cuka semua halal? Ya. Apakah cuka semua itu halal? Maka dilihat, kalau memang prosesnya itu dia sebelum jadi cuka jadi khamr dulu. Maka ketika dia jadi khamr, kemudian dia diberikan sesuatu bahan lain, dia tidak berubah dengan sendirinya, maka ketika menjadi cuka dia tetap haram. Karena ada barang lain yang dimasukkan oleh si pembuat cuka. Tapi kalau memang misalkan dia berubah secara alami, sudah dibiarkan saja, tidak pernah diberikan bahan yang lain atau apapun, maka cukanya adalah cuka yang halal. Itu dibahas panjang lebar dalam pembahasan fikih. Baik. Ala kulli hal secara keumuman cuka adalah suatu yang halal dan boleh untuk dimakan, dan ini termasuk menu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwas an Simak ibn Harb qal sami'tu Nu'man ibn Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, beliau mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Nu'man bin Bashir ketika beliau hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat manusia memiliki keluasan dalam rezeki. Manusia memiliki kekayaan. Maka beliau berkata pada orang-orang, alastum fi ta'amin, bukankah kalian berada dalam makanan, wa syarabin, dan minuman, ma syi'tum, sesuai dengan kehendak kalian. Maksudnya ya, kalian itu sekarang kalau makan ya mau makan, pilih yang mana tinggal ambil, tinggal beli, karena punya rezeki. Itu maksud beliau. Kemudian beliau melanjutkan, laqad ra'aitu nabiyakum
sungguh aku telah melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu, dan beliau tidak mendapati minad daqali, dari ad-daqal. Ad-daqal itu adalah kurma tapi yang kualitas paling jelek. Itu namanya daqal. Kurma namanya macam-macam. Ya. Jadi kurma yang paling jelek, kualitasnya paling jelek. Ya, yang kualitasnya paling jelek pun kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai itu. Wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu, apa yang bisa memenuhi perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika zaman beliau hidup dan para sahabat melihat Rasulullah itu kadang makan kurma yang paling jelek pun tidak bisa sampai kenyang. Kenapa? Karena tidak punya. Yaitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sudah ada faedah yang besar yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih-milih dalam makanan. Tidak pernah memilih-milih dalam makanan. Baik itu kualitas yang buruk, kualitas yang biasa, kualitas yang premium. Kalau ada ya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah makanan atau jenis kurma yang paling buruk. Maka nanti di hadis yang berikutnya Rasulullah disebutkan beliau juga makan daging. Beliau makan daging, beliau makan makanan yang yang enak. Tapi di waktu yang lain juga beliau memakan makanan yang biasa atau bahkan yang kualitasnya rendah. Di sini ada faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih-milih makanan. Ya, kita juga hendaknya berusaha mencontoh Rasulullah SAW, apapun yang ada ya kita makan. Ya, tidak kita memilih-milih makanan. Dan juga faedah hadis ini ya, bahwasanya kurma dengan segala jenisnya itu juga termasuk menu Rasulullah SAW. Kurma dengan segala jenisnya termasuk menu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-100, hadis yang ketiga dalam bab ini. Haddatsana Abdah ibnu Abdullah al-Khuzai. Qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham an Sufyan an Muharib ibnu Dithar an Jabir ibnu Abdullah qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamul khal, lauk yang terbaik adalah cuka. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi yang menjelaskan bahwasanya beliau mengatakan ini adalah untuk menyenangkan hati orang yang sudah memberikannya makanan. Beliau tidak pernah mengeluh, ya. Beliau tidak pernah mengeluh atas makanan yang diberikan kepada beliau. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat, haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdam al-Jarmi qala. Dari Zahdam al-Jarmi beliau mengatakan, kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari, kami dahulu suatu ketika pernah bersama Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bilahmi dajajin, maka datanglah atau dihidangkanlah menu daging ayam. Menu daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaumi, maka seorang dari yang hadir di situ ada yang menjauhi, tidak mau makan. Ya, ada yang tidak mau makan. Ya. Jadi karena di sana jarang ya makanan di zaman Rasulullah SAW dan juga zaman setelahnya, itu makanan yang lebih familiar adalah kambing atau unta. Ya, bukan ayam seperti kita di Indonesia. Kalau kita Indonesia lebih familiar ayam, tapi di sana kurang familiar, gitu. Kurang familiar. Nah, salah satu ada orang yang ketika ada daging ayam dia tidak terlalu suka, atau dia tidak berkeinginan untuk makan. Faqala,
maka ditanya ya, atau maka berkata ya, Abu Musa al-Asy'ari, "Malaka, kenapa kamu enggak mau?" gitu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, "Inni ra'aituha, sesungguhnya saya sudah pernah melihat ayam itu ta'kulu syai'an, makan sesuatu yang membuatku jijik." Karena ayam itu kan makan semuanya, ya. Ayam kan omnivora, memakan semuanya, gitu. Suatu yang mungkin dianggap dia kotor, kemudian dia lihat hewan itu makan itu. Akhirnya dia merasa, "Oh, kok makanannya gini?" gitu ya. Akhirnya dia jijik. Fahalaftu, maka saya pun bersumpah, kata laki-laki tadi. Fahalaftu, maka saya bersumpah an la akulaha, untuk tidak pernah memakan ayam. Ya, tidak pernah memakan ayam. Jadi ini bersumpah. Ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Udenu, mendekatlah." Ya, ojo ngado gitu. Mendekatlah. Ya, disuruh makan maksudnya. Fa inni, sesungguhnya aku ra'aitu, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, memakan lahmad dajaji, daging ayam. Ya, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Nah, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang pertama adalah ya, terkadang seseorang itu tidak mau memakan sesuatu yang halal. Ya, tidak mau memakan sesuatu yang halal. Dia halal, jelas hukumnya halal. Ya. Dan juga kalau makan pun dia tidak terkena penyakit atau apa, tapi ini masalah selera atau mungkin ada suatu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan. Maka ini bukan masuk dalam kategori mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ya. Misalkan ada orang, ya, dia kalau misalkan ada kambing mungkin, dia nggak suka kambing. Ya. Tidak masalah, tidak mengapa. Atau ada orang yang tidak mau makan daging sapi misalkan, ya, tidak mengapa, tidak masalah. Maka kalau misalkan ada orang yang diet, gitu ya, misalkan diet hanya makan sayur-sayuran, gitu. Cuma makan sayuran saja, nggak mau makan daging, ya, apa itu istilahnya, ya, vegetarian, ya. Vegetarian tidak masalah, nggak masalah vegetarian, tidak berdosa. Rasulullah SAW pernah dihidangkan daging dhab. Ya, maka Rasulullah nggak mau. Ya. Kemudian dikatakan aharamun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, napa daging dhab niki haram? Maka Rasulullah mengatakan enggak haram, dia halal. Ya. Walakinni ajidu nafsi afuhu. Akan tapi saya merasa atau saya tidak berselera dengan daging dhab ini. Kenapa? Fa innahu lam yakun bi ardi qaumi. Karena daging dhab ini kalau di kampung saya itu tidak jadi menu makanan, dibiarkan, nggak ada yang makan dhab. Tapi dia halal. Rasulullah juga gitu. Rasulullah tidak memakan sesuatu yang halal, ya. Karena Rasulullah tidak mau, bukan berarti beliau mengharamkan, bukan. Ya. Maka tidak mengapa, misalkan mau jadi vegetarian, misal makan sayur saja, nggak masalah. Selama tidak diiringi dengan akidah keyakinan bahwasanya daging tersebut adalah sesuatu yang haram. Kalau sudah diiringi dengan keyakinan itu, maka dia masuk dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Di antara faedah juga dari hadis ini, ya, bahwasanya daging ayam adalah halal, ya, boleh untuk dimakan, halal. Dan unggas atau burung, ya, unggas atau burung semuanya halal, kecuali yang memiliki cakar yang digunakan untuk berburu. Ya. Kemudian beberapa burung, ya, beberapa burung yang disebutkan dalam hadis termasuk al-fawasikul khamsah, ada 5 hewan fasik, termasuk disebutkan had'ah. Had'ah itu mungkin kalau di kita alap-alap, ya. Dia seperti elang tapi bukan elang, alap-alap gitu. Kalau terbang muter cari ayam itu, alap-alap, itu had'ah. Nah, itu yang diharamkan, tidak boleh dibunuh.
tidak boleh dibiarkan hidup, dibunuh. Ya, itu diperintahkan. Maka dia haram. Atau hewan-hewan yang dia menggunakan cakarnya untuk berburu, maka itu juga tidak boleh. Ya, seperti elang, ya, dan seperti yang lainnya. Adapun ayam, dia bercakar tapi tidak digunakan untuk berburu. Cakarnya digunakan untuk mencari makan, untuk mencari apa? Menghilangkan tanah seperti itu. Makannya biasa. Maka hukum asal dari unggas atau hewan-hewan yang terbang adalah halal, ya, kecuali hewan-hewan yang memiliki cakar untuk berburu atau hewan-hewan yang dilarang Rasulullah membunuhnya atau diperintahkan untuk membunuhnya. Termasuk ayam ini juga halal. Hadis yang berikutnya, dan termasuk ayam ini adalah menu, ya, menu makanan Rasulullah SAW, gitu ya. Menu makanan Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya yang kelima dalam bab ini, qala hadatsana al-Fadl ibnu Sahal al-Araj al-Baghdadi, qala hadatsana Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Mahdi, an Ibrahim ibnu Umar ibnu Safinah, an abihi an jaddihi qala, ya. Qala, beliau mengatakan, ya, dari Safinah, ya, dari Safinah, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, akaltu ma'a Rasulillah, aku pernah makan bersama Rasulullah SAW lahma hubara. Lahma hubara, daging hubara. Hubara ini nggak tahu, kalau di Indonesia sepertinya tidak ada. Makanya ketika saya cari terjemahan dalam Indonesia itu tidak ada hubara. Ya. Hubara itu yang saya temui itu terjemah dengan bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris apa yang namanya? Hubara bustard, gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi burungnya itu seperti mirip burung apa ya? Mirip burung bangau, cuma badannya lebih besar, lehernya dan panjang, gitu. Lehernya panjang dan terbangnya cepat. Gitu. Mungkin nanti bisa jenengan cari sendiri ya di internet, ya. Tulisannya Hubara bustard, gitu ya. Itu hubara. Ya, hubara bahasa Arab, ya. Intinya dia adalah salah satu jenis burung. Maka Safinah ini mengatakan, saya pernah makan bersama Rasulullah SAW lahma hubara, daging burung hubara. Nah, maka di sini juga ada faedah bahwasanya hukum asal makan daging burung adalah boleh. Ya, tadi kaidahnya, ya. Burung merpati, burung puyuh, ya, atau burung yang lainnya, ya, maka dia boleh, ya. Selama bukan burung yang menggunakan cakarnya untuk berburu, maka ini adalah boleh. Ya, maka di sini kita tahu bahwasanya termasuk menu Rasulullah SAW juga adalah daging burung, gitu ya. Jadi Rasul juga pernah makan daging burung. Ya, Rasulullah juga pernah makan daging burung. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6. Qala hadatsana Ali bin Hujr, qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim, an Ayyub an Qasim At-Tamimi, an Zahdam Al-Jarmi qala. Dari Zahdam Al-Jarmi beliau mengatakan, kunna inda Abi Musa Al-Asy'ari. Kami dahulu pernah bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ini seperti hadis yang tadi, hadis masalah makan daging ayam tadi. Ya, cuma dengan redaksi yang sedikit berbeda. Qala, kemudian beliau mengatakan, faquddima ta'amuhu wa quddima fi ta'amihi lahmu dajaj. Maka diberikanlah atau dihidangkanlah menu makanan, ya. Dan di dalam menu makanan yang dihidangkan itu ada daging ayam. Wa fil qaumi rajulun min bani Taimillahi Ahmar. Dan di sekumpulan orang itu ada seorang laki-laki dari Bani Taim, ya, dari Bani Taim, ya. Ada dua keluarga besar yang terkenal, ya. Ada Bani Tamim, ada Bani Taim. Makanya ada Tamimi, ada Taimi, itu berbeda, ya. Maka ada seorang laki-laki dari Bani Taim, ya, ka'annahu maula, ya,
sepertinya dia itu seorang yang bekas budak. Ya. Qala. Ya. Kemudian Zahdan tadi mengatakan, falam yadnu, dan ternyata laki-laki tadi tidak ikut mendekat untuk makan. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa bertanya atau mengatakan kepada laki-laki tadi, udnu, mendekatlah, ya, ikutlah makan. Fa inni raaitu Rasulullah, sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu, memakan daging ayam. Kemudian beliau mengatakan, Abu Musa siapa? Laki-laki tadi mengatakan, inni raaituhu yaqulu syai'an. Aku pernah melihat hewan ini, yaitu ayam ini pernah makan sesuatu yang menjijikkan. Faqadirtuhu, maka saya pun merasa jijik dengan hewan tersebut. Fahalaftu, maka saya pun bersumpah an la at'amahu, untuk tidak memakannya abadan, selamanya. Faedah hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, ya. Bahwasanya termasuk menu makanan Rasulullah adalah ayam. Ya, menu makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayam. Baik. Dan juga faedah hadis ini, ya, bahwasanya seorang ketika bersumpah, gitu ya, bersumpah untuk tidak memakan sesuatu, ya, bersumpah untuk tidak memakan sesuatu, maka hendaknya dia batalkan sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya, karena itu sumpah yang berhubungan dengan sesuatu yang halal dan dia tidak mau melakukannya, ya. Hendaknya dia batalkan sumpahnya, ya, dengan membayar kafarah sumpah, gitu. Karena itu makanan halal, ya. Tidak selayaknya seorang bersumpah, ya, dengan membawa nama Allah untuk tidak menyentuh sesuatu yang halal, ya. Untuk tidak menyentuh sesuatu yang halal. Baik. Kemudian hadis yang ke-7. Qala hadatsana Mahmud ibnu Ghailan. Ya, kita baca agak cepat karena hadisnya banyak itu, ya, tentang menu makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala, beliau mengatakan hadatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asid, dari sahabat Abi Asid radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita, ya, makanlah zait, ya, maksudnya adalah zaitun, gitu ya, minyak dari zaitun. Waddahinu bihi, dan gunakanlah minyaknya, gunakanlah minyaknya. Fa innahu, karena zait itu min syajaratin mubarakatin, dari pohon yang diberkahi, dari pohon yang diberkahi. Ya, sebagaimana dalam surat Ibrahim, ya, tentang masalah zaitun ini, ya. Dan juga dalam surat At-Tin Allah bersumpah dengan zaitun, watini wazaitun, ya. Baik. Dalam hadis ini ada faedah yang pertama, bahwasanya termasuk menu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dianjurkan untuk dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minyak zaitun. Minyak zaitun, ya. Memakan di sini maknanya ya mengkonsumsi, gitu ya, mengkonsumsinya, ya. Dan termasuk juga faedah hadis ini bahwasanya Rasulullah juga memerintahkan untuk memakai minyaknya bukan hanya dikonsumsi, tapi juga digunakan untuk hal yang lain, ya. Ya, seperti untuk bersama dengan makanan, dimakan dengan makanan atau yang semisalnya. Yang intinya adalah minyak zaitun ini suatu yang bermanfaat, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengkonsumsinya. Dan juga diantara faedah di sini Rasulullah menyebutkan alasannya kenapa, karena zaitun itu adalah salah satu buah yang diberkahi,
dari pohon yang diberkahi. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wa tini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-8 dalam bab ini, qala hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala anba'ana Muammar an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Khattab. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quluz zaita, makanlah zaitun, ya, waddahinu bihi, dan gunakanlah minyaknya, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena itu termasuk dari pohon yang diberkahi. Ya. Qala Abu Isa wa Abdul Razzaq kana yattarib fi hadzal hadits farubbama asnadahu wa rubbama arsalah. Nah, ini sama seperti hadis yang sebelumnya, hanya saja perawinya berbeda. Perawinya di sini adalah sahabat Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Sama intinya bahwasanya dianjurkan untuk makan buah zaitun dan juga menggunakan minyaknya, ya, mengkonsumsi minyaknya dan menggunakan untuk hal yang lain. Ya. Dan juga ini termasuk menu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah buah zaitun dan juga minyak zaitun. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya. Haddatsana Sinji wa huwa Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad Al-Marwazi As-Sinji. Qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa lam yadhkur fihi an Umar. Ya, ada perbedaan sanad dari hadis yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ya. Hadis yang ke-10 ya dalam bab ini, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhud dubba. Beliau menyukai dubba. Dubba itu waluh, labu. Labu yang bukan yang panjang, ya, bukan labu, bukan waluh jangan, tapi waluh yang buah itu, yang digunakan untuk apa? Kolak itu. Ya. Yu'jibu dubba. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dubba waluh atau labu. Fa'utiya bi ta'amin. Nah, ini berarti jenis makanan atau menu baru, ya, yang pernah disantap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bi ta'amin, maka dihidangkan kepada beliau makanan, audu'iya lahu, atau beliau diundang untuk makan di salah satu tempat. Faja'altu atatabba'uhu, ya. Maka saya pun, ya, berusaha untuk mencari-cari labu itu. Fa'adha'uhu baina yadayhi, kemudian saya pun meletakkan labu itu ke wadahnya Rasulullah, ya. Itu saya letakkan di hadapan Rasulullah. Lima a'lamu annahu yuhibbuhu, karena saya mengetahui bahwasanya Rasulullah itu suka dengan labu itu, ya. Maka dalam hadis ini ada faedah, ya, faedah yang baru. Di antaranya yang pertama, bahwasanya termasuk menu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau makan adalah labu. Ya, labu, waluh gitu ya. Buah labu itu termasuk menu yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa Arabnya dubba, ya. Dan juga di antara hadis, faedah dari hadis ini, ya, termasuk perbuatan yang baik, termasuk hal yang menjadi tradisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak orang makan bersama. Punya teman, punya tetangga, gitu ya. Tiba-tiba ngajak orang, ayo datang ke rumah, kenapa? Makan habis masak. Sebagaimana dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau diundang untuk makan-makan. Dan undangan untuk makan-makan tidak menunggu tidak menunggu momentum tertentu gitu ya. Ya. Tapi
ya selama kita punya rezeki, ya dipersilahkan kita untuk mengundang orang untuk makan. Ya. Ini termasuk hal yang baik, ya akhlak yang mulia. Kalau kita meniatkan itu untuk memberi makan orang lain, maka kita akan diberikan pahala, ya. Kita akan diberikan pahala. Termasuk it'amut ta'am, ya itu termasuk amal yang besar, ya, amal yang besar. Baik. Dan juga di antara faedah hadis ini adalah khidmahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita tahu hendaknya seorang itu berkhidmah, ya. Berkhidmah terhadap gurunya atau berkhidmah terhadap syekhnya seperti itu. Ya. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik tadi, ya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau tahu bahwasanya Rasulullah ini suka labu, maka dicari labu itu di menu tadi, kemudian labu tadi diambil, kemudian diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11 dalam bab ini, qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Hafiz ibnu Yath an Ismail ibn Abi Khalid an Hakim ibni Jabir an abihi qala. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan dakhaltu ala Nabi, saya pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitu indahu dubbaan yuqatta, maka saya melihat ketika itu ada labu yang dipotong-potong, gitu. Labu yang dipotong-potong. Fakultu, maka saya bertanya kepada Rasulullah, ma hadza, apa ini wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, nukatsiru bihi ta'amana, itu untuk memperbanyak makanan kami, gitu. Untuk memperbanyak makanan kami. Maksudnya ya ini menjadi menunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan faedah hadis yang berikutnya bahwasanya termasuk menu Nabi adalah labu. Ya, adalah labu. Dan juga bisa kita ambil faedah bahwasanya hukum asal semua buah-buahan dan juga sayur-sayuran adalah halal. Ya, semua hukum asal semua buah-buahan atau sayur-sayuran adalah halal. Ya. Kecuali makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa memudaratkan secara umum, bukan secara khusus. Ya. Memudaratkan secara umum, bukan secara khusus, ya. Kalau misalkan memudaratkan secara umum, misalkan seperti beracun, ya, maka haram untuk dimakan. Kenapa? Karena di situ memudaratkan, ada racunnya. Tidak boleh makan makanan ada racunnya. Ya. Kemudian berkata Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi mengatakan, qala Abu Isa wa Jabirun hadza huwa Jabir ibnu Tariq wa yuqalu ibnu Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la na'rifu lahu illa hadzal haditsil wahid. Ya, dan perawi hadis ini yaitu Jabir tadi, dia bukan Jabir bin Abdullah tapi Jabir bin Tariq. Ya, Jabir bin Tariq. Ya. Bukan Jabir bin Abdullah, dan termasuk sahabat yang jarang meriwayatkan hadis. Ya, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan Jabir bin Tariq ini hanya yang kami tahu dia hanya meriwayatkan hadis ini saja, tidak punya riwayat hadis yang lain. Tidak punya riwayat hadis yang lain. Baik. Jadi labu termasuk menunya Rasulullah SAW. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-12 dalam bab ini. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Ishaq ibn Abdullah ibni Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Bahwasanya Abdullah bin Abi Talhah pernah mendengar, atau Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah pernah mendengar Anas bin Malik mengatakan, inna khayyatan da'a Rasulullah. Suatu ketika ada seorang tukang jahit yang mengundang Rasulullah SAW li ta'amin, untuk makan bersama, sona'ahu, yang telah dia buat. Qala Anas, maka Anas mengatakan, fa dhahabtu ma'a Rasulillah, maka saya pun pergi bersama Rasulullah SAW ila dzalika ta'am, menuju undangan makan tersebut. Faqarraba ila Rasulillah, maka
tukang jahit tadi, tuan rumah mendekatkan kepada Rasulullah, menghidangkan kepada Rasulullah SAW khubzan, roti min syairin, dari gandum, wa maraqan fihi dubbaun, dan kuah sayur fihi dubba, yang di dalamnya ada labu. Jadi labu itu dibuat sayur ya. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak ya labu buah dibuat sayur. Setahu saya ya walujangan itu yang dibuat sayur ya. Tapi kalau labu buah itu wallahu alam. Jadi beliau pernah dihidangkan sayur, tapi sayur labu itu. Wa qadidun, dan ada juga daging kering. Qadid itu daging kering. Qala Anas, berkata Anas, fara'aitun nabi, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba'a, beliau mencari-cari labu, hawalail qas'ah, di sekitaran nampan, atau bukan nampan, di sekitaran wadah tadi, wadah sayurnya tadi. Falam azal, maka sejak saat itu, maka saya senantiasa uhibbud dubba'a, menyukai labu, min yaumi idzin, sejak hari itu. Sejak hari itu. Maka di sini ada beberapa faedah. Di antaranya termasuk menu Rasulullah SAW, dan ini menu utama di zaman beliau, yaitu roti gandum. Ya, roti gandum itu menu utamanya menu utama kaum di zaman itu, menu utamanya para sahabat atau manusia di zaman itu. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, ya kadang juga makan roti, kadang juga cuma makan kurma. Ya, tapi sebenarnya kurma itu bukan menu utama, ya. Menu utamanya ya roti gandum itu. Ya. Termasuk menu Rasulullah adalah roti gandum. Ya. Termasuk menu Rasulullah adalah roti gandum. Dan termasuk menu Rasulullah SAW adalah labu seperti yang sudah disebutkan tadi, dan juga qadid, daging yang sudah dikeringkan. Ya. Daging yang sudah dikeringkan. Tapi kalau qadid itu daging yang dikeringkan dengan dijemur di bawah matahari, itu namanya qadid. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada yang menjemur gitu ya, mungkin pakai oven. Ya, jadi daging kering. Ini juga menunya Rasulullah SAW. Ya. Beliau makan daging kering. Ya. Dan dalam hadis ini juga ada kebolehan seorang mencari-cari satu menu makanan tertentu dalam satu wadah. Ya. Dalam satu wadah. Ya. Misalkan ada mangkok, ya, kuah apa gitu. Ya. Kemudian dia ingin cari satu jenis makanannya, ya, maka boleh dia mencari-cari di situ. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tadi ketika dihidangkan sayur labu, maka beliau mencari-cari labunya, ya, untuk mengambil labunya kemudian beliau santap. Baik. Di dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya seperti yang di hadis sebelumnya, ya, termasuk akhlak yang mulia adalah mengundang orang untuk makan bersama kita. Ya. Ya. Hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, ta'amun wahid yakfi tsnain, wa ta'am tsnain yakfil arba'ah. Makanannya satu orang itu cukup untuk dua orang, makanannya dua orang cukup untuk empat orang. Ya. Jadi semakin banyak orang itu semakin terberkahi. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-13 dalam bab menunya Rasulullah ini. Qala hadatsana Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah ibn Syabib wa Mahmud ibn Ghailan qalu hadatsana Abu Samah an Hisham ibn Urwah an Nabihi an Aisyah, dari sahabat Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbul halwa wal asal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa, menyukai makanan yang manis, wal asal, dan juga madu. Ya. Menyukai makanan yang manis dan juga madu. Ya. Dan juga faedah yang disebutkan Imam Al-Bajuri di sini, Syekh Al-Bajuri mengatakan bahwasanya halwa di sini, manisan yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah manisan yang terbuat dari kurma yang dicampur dengan susu. Ya,
kurma yang dicampur dengan susu. Sekarang lagi ngetren minumannya itu ya. Apa sama susu kurma gitu ya, susu kurma. Itu Rasulullah SAW menyukai itu. Rasulullah SAW menyukai itu, susu kurma itu. Halwa. Ini bukan apa namanya promosi dagangan ya, tapi Rasulullah SAW yuhibbul halwa. Halwa di sini ada yang menafsirkan halwa yang disukai di zaman Rasulullah yaitu kurma yang dicampur dengan susu. Ya. Maka dari hadis ini ada faedah bahwasanya termasuk menu yang disukai Rasulullah adalah halwa ini, yaitu kurma yang dicampur dengan susu. Ya. Kurma yang dicampur dengan susu. Kemudian termasuk menunya Rasulullah SAW adalah madu. Ya. Madu ini juga menu Rasulullah SAW. Ya. Dan juga selain menu untuk makanan, madu ini juga untuk penyembuh. Sebagaimana dalam Al-Quran, sebenarnya dia memiliki sifat syifa. Dia sebagai penyembuh. Ya. Sebagai penyembuh, madu banyak faedahnya. Dan Rasulullah suka makan madu, mengkonsumsi madu. Baik. Di hadis ini ada faedah bahwasanya termasuk menu Rasulullah dalam makanan adalah manisan tadi, kurma campur madu dan juga kurma campur susu dan juga madu. Itu adalah menunya Rasulullah SAW. Hadis yang selanjutnya yang ke-14. Dan habis ini adzan dulu mungkin. Qala hadatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani, qala hadatsana Hajjaj ibnu Muhammad Qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad ibnu Yusuf anna Atha ibnu Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu. Dari Ummi Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janaban mashwiyan. Suatu ketika Ummu Salamah pernah menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam janaban mashwiyan. Janab itu adalah bagian tubuh kambing bagian samping dari ketiak sampai pahanya. Mungkin apa itu? Iga ya, mungkin lebih tepat iga gitu ya. Jadi Ummu Salamah pernah menghidangkan iga bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akala minhu, maka Nabi pun makan darinya. Tsumma qama ila salati, kemudian beliau bangkit untuk salat wa ma tawaddaa, dan beliau tidak berwudu. Dalam artian tidak mengulangi wudunya. Maka dalam hadis ini ada faedah diantaranya ya, bahwasanya termasuk ya, hal yang baik dalam bermuasyarah antara suami dengan istri ya, adalah seorang istri menghidangkan makanan untuk suaminya. Ya, menghidangkan makanan untuk suaminya. Ya. Meskipun secara hukum fikih itu bukan kewajiban seorang istri. Kewajiban itu malah kewajiban suami. Karena kewajiban suami adalah memberikan makan istri. Tapi terlepas dari itu semua, ya, kita punya akhlak yang baik, kita punya adab yang baik, ya. Maka tidak masalah seorang istri, dan itu bahkan yang dianjurkan, ya, ya. Dan supaya menjadi penutup fitnah gitu ya, celah fitnah gitu ya. Ya, kadang ada istri yang tidak mau menghidangkan makanan untuk suaminya. Nanti kalau ada yang tahu itu jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Wong wedok gelem nyepakno panganan kayak bojone misalkan seperti itu. Ini jadi fitnah karena adat masyarakat kita seperti itu. Sebagaimana Ummu Salamah, beliau juga menghidangkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Di antara faedah yang selanjutnya, termasuk menu yang dimakan disantap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iga bakar. Nah, habis pulang nanti mungkin nyampir dulu ya, cari warung bakaran itu, cari iga bakar. Menu yang dimakan Rasulullah adalah iga bakar. Tapi ingat, Rasulullah itu makannya jarang-jarang. Makan makanan daging itu jarang-jarang sekali. Meskipun di zaman beliau makanan daging itu suatu yang tidak dianggap mahal, ya, tidak dianggap mahal, makanan yang biasa. Ya. Tapi beliau jarang-jarang makan seperti ini. Ya. Tapi meskipun ada seperti tadi yang disebutkan di awal, bahwasanya Rasulullah itu kalau ada makanannya beliau makan. Ada makanan yang biasa atau yang ya, makanan yang murah gitu ya. Ada tempe ya dimakan tempe, ada ayam ya dimakan ayam gitu. Ada daging menu yang istimewa ya beliau makan. Ada iga bakar ya beliau makan seperti itu.
Maka beliau pun makan dari iga bakar tersebut, dan ini termasuk menunya Rasulullah SAW. Dan beliau makan iga, ya, bagian iga dari kambing. Di antara faedah hadis ini juga bahwasanya, ya, termasuk bukan pembatal wudu makan dari makanan daging yang dimasak dengan api. Maka dari makanan daging yang dimasak dengan api bukan termasuk pembatal wudu. Misalkan habis makan daging ayam, daging ikan, atau daging daging kambing, daging sapi, ya, maka tidak membatalkan wudunya kalau dia sudah selesai wudu. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi setelah memakan daging kambing yang dibakar, beliau langsung sholat tanpa berwudu kembali. Baik, mungkin azan dulu, kemudian kita akan lanjutkan setelah itu, insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya, masalah menu atau bab penjelasan tentang menu makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan kita ambil satu atau dua hadis lagi. Dan di antara faedah dari hadis yang sebelumnya kita baca, ketika Rasulullah SAW memakan iga bakar tadi,
bahwasanya menyantap hidangan yang mahal, hidangan yang istimewa, yang yang hidangan yang jarang untuk dimakan, maka itu tidak memengaruhi kezuhudan seorang, ya, tidak memengaruhi kezuhudan seseorang, ya. Selama dia tidak berusaha untuk mencari yang seperti itu, ya. Setiap makan dia harus cari restoran mewah, setiap makan dia harus cari makanan yang mahal-mahal sebenarnya. Kalau seperti itu ya tentu itu mengaruhi kezuhudan seorang. Tapi kalau sesekali ya makan di tempat yang mewah, makan makanan yang mahal, maka itu tidak mengaruhi kezuhudan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau azzadun nas, beliau manusia yang paling zuhud. Tapi meskipun begitu beliau juga makan daging, ya makan makanan yang istimewa seperti itu. Nah, ini tidak mengaruhi kezuhudan selama dia tidak berusaha untuk mencari-cari hal tersebut, ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15 dalam bab ini. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Ibnu Luhai'ah atau Lahi'ah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn al-Harith, dari Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, akalna ma'a Rasulillah, kami pernah makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiwaan, daging bakar, fil masjid, di masjid. Ya. Jadi beliau pernah makan daging bakar di masjid. Maka dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita dapatkan. Di antaranya faedah hadis ini bahwasanya kita tahu dari hadis ini kedekatan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Ya, begitu dekat beliau dengan para sahabatnya. Nah, itu yang hendaknya diajarkan, ya. Hendaknya yang diajarkan ya seorang guru kepada muridnya. Ya. Jadi para sahabat itu muridnya Rasulullah SAW, tapi mereka merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kedekatan itu dibangun oleh Rasulullah SAW dengan kebersamaan. Kedekatan itu dibangun Rasulullah dengan kebersamaan. Makan bersama Nabi, kerja bersama Nabi, bangun masjid bersama Nabi. Ya. Jadi sahabat itu merasa dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu hal yang istimewa yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajar. Ya. Jadi beliau bukan hanya memikirkan bagaimana apa yang disampaikan bisa ditangkap, bukan, tapi bagaimana caranya membangun kedekatan dengan para sahabat yang ketika itu sebagai murid beliau, ya, yang ketika itu menjadi murid beliau. Ini juga yang dipertahankan oleh para ulama setelah para sahabat dengan murid-muridnya, para tabi'in dengan murid-muridnya, seperti itu. Mereka berusaha membangun kedekatan. Dan di antara kedekatan yang dibangun Nabi SAW bersama dengan para sahabat adalah biasanya makan bersama. Makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara faedah hadis ini bahwasanya masjid, ya, bahwasanya masjid itu adalah tempat bukan hanya tentang ibadah saja, tapi juga bagaimana membangun masyarakat, membangun persaudaraan, ya, membangun kedekatan dengan para jamaah. Ya, maka penting gitu ya, bagaimana caranya bahwasanya masjid itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para jamaah, sehingga para jamaah itu menjadi lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, ya bakar-bakar daging di masjid. Itu programnya Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Itu juga masuk dalam pendidikan juga. Ya. Masuk dalam pendidikan dengan juga. Nah, ini yang penting. Ya. Berbeda kalau masalah misalkan kalau sekolah gitu ya. Kalau sekolah kan soalnya kita jauh dengan guru gitu. Guru masuk kelas menyampaikan bla 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 ABCD, kemudian pergi, sudah kita nggak pernah ketemu lagi. Tapi model pendidikannya Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah tetap membersamai mereka gitu. Jadi kedekatan itu bukan bagaimana ketika seorang guru menyampaikan ilmu, bukan. Tapi setelah ilmu itu disampaikan juga ada ada evaluasi yang dilakukan Rasulullah SAW. Diamalkan enggak?
Makanya Rasulullah SAW, misalkan satu ketika Rasulullah duduk di masjid, ada sahabat sholat kok cepet sekali gitu, bet gitu. Datang Nabi, Rasulullah mengatakan irji fasoli fa inna kalam tusolli, sholat mana sih, sholatmu kurang bener. Sholat lagi, kembali lagi. Ya. Dikasih tahu Nabi, sholatmu belum benar. Dicek sama Nabi SAW, ilmunya sudah nyampe belum? Sudah diamalkan belum? Kalau cuma maklumat, hanya pengetahuan saja, ya mungkin banyak. Tapi masalahnya ilmu itu bukan masalah cuma ilmu saja, tapi bagaimana pengamalannya. Ya. Baik, kemudian diantara faedah hadis ini, bahwasanya hukum asal dari semua macam daging adalah halal. Ya. Ya. Hukum asal dari semua daging adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang diharamkan Rasulullah SAW, yang dinas, ya, seperti daging babi, ya, sudah jelas haram. Kemudian daging anjing, kemudian hewan-hewan yang bertaring, yang digunakan untuk berburu, yang bercakar, yang digunakan untuk berburu, dan banyak yang lainnya yang disampaikan dalam kitab fikih. Tapi hukum asal dari daging, kalau kita tidak tahu hukumnya, maka hukum asalnya dia adalah halal. Ya, hukum asalnya dia adalah halal. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang melanjutkan pembahasan menu yang dimakan atau yang pernah disantap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.